Pencoleng ekonomi, Profesor Dr. Hendrawan, Agung Salim CS dan Maryani, penipu serta pencoleng ekonomi. Profesor Dr. Hendrawan Supratikno MBA, PhD, anggota Komisi C DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan mengatakan, Agung Salim CS dangdut, Maryani yang diduga pelaku investasi bodong hingga mengakibatkan warga Pekanbaru korban sebesar 84,9 miliar rupiah, dapat dikategorikan sebagai penipu. Selain itu, mereka merupakan pencoleng ekonomi, pinjam tangan orang lain mengakibatkan masyarakat korban. Kejadian seperti ini terus berulang, masyarakat korban di mana-mana. Untuk itu kita harapkan, aparat penegak hukum APH, menegakkan aturan yang bisa membuat pelaku penipu dan pencoleng ekonomi masyarakat ini jera. Hal itu disampaikan Prof. Dr. Hendrawan MBA PhD Selasa, 8/2 pagi menjawab pertanyaan Independensi.com melalui WhatsApp, terkait dugaan perlakuan investasi bodong, yang saat ini sidangnya sedang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sebagaimana diketahui, dalam persidangan yang digelar Senin 7/2 mulai sore hingga larut malam, terdakwa Maryani mengaku menjabat brand manajer Vikasa Group membawahi PT Wahana Bersama Nusantara WBN dan PT Tiara Global Protelindo TGP di Pekanbaru. Namun sebaliknya, Maryani juga mengaku tidak pernah diberikan Agung Salim CS surat keputusan SK penugasan jabatan sebagai brand manajer BM Vikasa di Pekanbaru. Bahkan Agung Salim, Bakti Salim, Christian Salim serta Elis Salim dalam sidang yang terpisah selaku unsur pimpinan maupun komisaris Vikasa Group, juga mengatakan tidak pernah menerbitkan surat keputusan SK sebagai brand manajer kepada Maryani di Pekanbaru Riau. Tapi dalam prakteknya, Maryani bersama 5 orang marketing lainnya, berhasil menarik 200-an nasabah dan menyimpan uang di Vikas Group melalui produk promissory note PN hingga 200 miliar rupiah lebih. Mengenai pengakuan Maryani yang tidak pernah menerima surat keputusan SK penugasan sebagai brand manajer Vikas Group di Pekanbaru Riau, menurut Dr. Yongker Sihombing yang pernah bersaksi dalam persidangan sebelumnya sebagai ahli hukum perbankan mengatakan, jika selama ini Maryani bekerja mengatasnamakan jabatan sebagai brand manajer akan tetapi tidak memiliki legalitas secara tertulis, dapat diklasifikasikan sebagai brand manajer gadungan, kata Yongker. Dalam sidang yang dipimpin Dr. Dahlan SH, MH dengan Estiono SH, MH dan Tommy Manik SH masing-masing hakim anggota, Maryani saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum JPU Heru SH, MH mengatakan, pihaknya menerima 0,5% hingga 2% dari setiap nasabah yang memasukkan uangnya di PT WBN ataupun PT TGP. Suami Paiguat itu mengaku, sejak tahun-tahun 2016 sampai tahun 2020, ia dapat keuntungan sebesar 7 miliar rupiah lebih. Saat JPU, Heru SH, MH mengatakan agar Maryani jujur mengatakan jumlah keuntungan yang diperoleh selama bekerja sebagai brand manajer Vikasa Group di Pekanbaru. Sambil menangis sesenggukan Maryani mengatakan, pihaknya sudah berkata jujur. Bahkan saat ketua majelis menimpali pertanyaan mengatakan, kabarnya Maryani dapat 7% dan dari uang itu dapat membeli barang mewah di toko Mas Gemar dan toko Mas Selekta Indah, Maryani hanya terdiam. Terkait perputaran dana PT Vikasa Group yang mencapai 11 triliun rupiah di bawah kepimpinan Agung Salim, Maryani mengaku tidak mengetahuinya.
Dia sendiri mengaku kalau uang itu untuk bisnis Agung Salim Ces penambah modal usaha air minum dan perhotelan yang dikelola anak perusahaan PT WBN dan PT TGP. Namun persisnya apakah uang nasabah memang dipergunakan untuk bisnis perhotelan dan air minum, menurut Maryani pihaknya tidak tahu. Usai sidang, wartawan yang mengejar Maryani hendak menanyakan fee 7% bukan 0,52% sebagaimana disampaikan dalam sidang. Sayangnya Maryani langsung bergegas dan masuk ruang tahanan dengan pengawalan ketat. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari sumber dipercaya, pada tanggal 24 Agustus tahun 2018, ada pemindah bukuan dari rekening Vikasa ke rekening atas nama Maryani Sudi BCA sebesar 700 juta rupiah. Dana dimaksud untuk pembayaran komisi biliet deposito atas nama Naek Pardede, nomor biliet PT Wahana Bersama Nusantara WBN PF 018 dengan nilai biliet Rp10 miliar. Dari bukti pemindah bukuan tersebut bisa diperoleh bukti bahwa Maryana menerima komisi sebesar 7% dari setiap nasabah saat memasukkan uangnya ke PT Wahana Bersama Nusantara atau PT Tiara Global Protelindo, bukan 0,5-2% sebagaimana disampaikan Maryani dalam sidang, kata sumber. Akan halnya saat Maryani yang akan ditanya terkait membeli emas mulai tahun-tahun 2016 sampai tahun 2019 di toko Gemar dan toko Selekta Indah Pekanbaru senilai 1,1 miliar rupiah, juga tidak berhasil. Begitu juga informasi terkait pengalihan dana dari rekening Maryani ke rekening atas nama Pai Guat sebesar 4,9 miliar rupiah. Pai Guat yang disebut-sebut suami Maryani itu tidak bersedia menjawab. Maaf ya, ujar Pai Guat sambil pergi meninggalkan lokasi pengadilan bersama ibu dan keluarganya. Dalam kasus investasi bodong ini, ada 11 nasabah di Pekanbaru yang menjadi korban. Total kerugian nasabah di Pekanbaru mencapai 84,9 miliar rupiah. Dalam sidang kedua yang dimulai sekitar pukul 9 malam itu, Ketua Majelis Hakim, Dahlan dan JPU Heru serta Herlina mencecar pertanyaan kepada 4 terdakwa yang masih bersaudara yakni Agung Salim, Christian Salim, Bakti Salim dan Elis Salim yang merupakan bos Vikasa Group dihadirkan dengan berkas perkara terpisah. Pada kesempatan itu, JPU Heru SH, MH dan Dr. Dahlan SH, MH selaku Ketua Majelis kembali mempertanyakan adanya transaksi keuangan Vikasa Group di Bank BCA yang mencapai 11 triliun rupiah. Jika memang ada uang tersebut, mengapa perusahaan tidak membayarkannya ke nasabah? Mengenai jumlah itu saya tidak pegang datanya yang mulia. Uangnya dari nasabah dipakai ke usaha mana? Saya juga tidak ingat, karena tidak pegang data. Semua data ada di JPU, kata terdakwa Bakti Salim. Jaksa Heru menyebut bahwa ada transaksi 11 triliun rupiah berdasarkan keterangan saksi dari pihak Bank BCA dari tahun 2016 sampai 2020. Kemudian belakangan saldo di bank tersebut hilang. Itu kemana uangnya kok bisa habis? Hanya tersisa ratusan ribu, ada yang hanya jutaan di rekening. Kemana uangnya? Kapan kalian ambil? Kata Dahlan Ketua Majelis Hakim. Keempat terdakwa mengaku tidak hafal dengan uang yang disebut 11 triliun rupiah di rekening. Mereka juga tidak ingat apakah transaksi keuangan mereka sampai 11 triliun rupiah. Pada kesempatan itu Bakti Salim menjelaskan, uang yang diperoleh dari nasabah, sebagian dipergunakan untuk menyelesaikan 2 buah bangunan hotel di Bali. Karena biaya yang dibutuhkan untuk membangun hotel, satunya membutuhkan anggaran sekitar 1 triliun rupiah dengan jumlah kamar 100.
Sedangkan satu hotel lagi yang berjumlah 207 kamar, membutuhkan anggaran sekitar 2,5 triliun rupiah. Bakti Salim mengakui bahwa kedua hotel itu sekarang masih beroperasi aktif. Mengenai tidak dibayarkannya uang nasabah di Pekanbaru yang mencapai 84,9 miliar rupiah, para terdakwa beralasan kalau hal itu disebabkan datangnya pandemi COVID-19 sehingga usaha mereka terganggu. Jaksa juga menanyakan siapa yang menyepati pembuatan produk promissory notes (PN), sehingga Vikasa Group bisa menarik dana dari nasabah termasuk menentukan bunga yang mencapai 9–12%. Itu kesepakatan kami, kata Agung. Sidang akan dilanjutkan Senin, 21/2, dengan agenda mendengarkan tuntutan dari JPU. Dikabarkan Maurits Simanungkalit dari Pekanbaru.